Dahulu kala, Raja Airlangga, seorang pemimpin bijaksana, meninggalkan pesan penting sebelum wafat. Ia berharap agar kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala hidup berdamai, tanpa peperangan di masa depan. Sebagai wujud nyata dari pesan tersebut, putra Raja Jenggala, Panji Asmarabangun, direncanakan menikahi Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Dewi Sekartaji terkenal karena kecantikannya yang memukau dan budi pekerti yang luhur. Namun, takdir berkata lain. Ketika kerajaan Jenggala diserang musuh, Dewi Sekartaji melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ia sampai di sebuah desa terpencil dan meminta perlindungan di rumah sederhana milik seorang ibu bersama 3 putrinya, Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Sang ibu menerima Sekartaji sebagai anak angkatnya, dan ia berganti nama menjadi Kelenting Kuning. Sayangnya, hidup Kelenting Kuning tidaklah mudah. Ia diperlakukan seperti pembantu, harus mencuci, memasak, dan bekerja keras, sementara ketiga kakak angkatnya terus-menerus merundungnya. Sementara itu, Panji Asmarabangun berhasil mengalahkan musuh kerajaan Jenggala. Namun, ia sangat sedih karena Dewi Sekartaji tidak ditemukan di istana. Dengan tekad besar, ia menyamar sebagai ande-ande lumut dan tinggal bersama seorang nenek tua bernama Mbok Randa di desa Dadapan. Untuk menemukan Sekartaji, Panji mengadakan sayembara. Berita tentang sayembara itu dengan cepat tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Di tempat lain, Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru yang mendengar sayembara itu memutuskan untuk ikut. Mereka berdandan secantik mungkin untuk menarik perhatian ande-ande lumut, tetapi melarang Kelenting Kuning ikut serta. Saat mereka tiba di tepi sungai, mereka kebingungan karena tidak ada jembatan atau perahu untuk menyeberang. Tiba-tiba, muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang yang menawarkan bantuan menyeberang dengan syarat mereka harus menciumnya. Tanpa ragu, ketiga kakak angkat Kelenting Kuning menyanggupi syarat tersebut. Tak lama, Kelenting Kuning tiba di tepi sungai dan bertemu Yuyu Kangkang. Ketika ditawarkan syarat yang sama, Kelenting Kuning dengan tegas menolak. Dengan cambuk ajaib pemberian seekor bangau, ia memukul sungai hingga airnya surut. Yuyu Kangkang ketakutan dan akhirnya bersedih. Sesampainya di rumah ande-ande lumut, kakak-kakak angkat Kelenting Kuning lebih dulu memperkenalkan diri. Namun, Panji Asmarabangun menolak mereka karena telah mencium Yuyu Kangkang, yang ternyata adalah utusan untuk menguji kesucian hati para peserta. Ketika giliran Kelenting Kuning tiba, Panji segera mengenalinya. Ia memilih Kelenting Kuning sebagai pemenang sayembara. Kelenting Kuning pun mengungkap identitas aslinya sebagai Dewi Sekartaji. Panji Asmarabangun lalu membuka penyamarannya sebagai ande-ande lumut, dan Sekartaji sangat terkejut sekaligus bahagia. Mereka akhirnya kembali ke istana, mengundang Mbok Randa untuk tinggal bersama sebagai bentuk terima kasih. Dewi Sekartaji dan Panji Asmarabangun pun hidup bahagia selamanya, seperti harapan Raja Airlangga.